Menjadi orang tua dari anak berkebutuhan khusus membuat kita terlalu sibuk untuk saling menyapa. Tapi di tempat ini, tempat bercerita, kita bisa saling menyapa, bercerita, berbagi pengalaman tentang anak-anak spesial kita dan tentang apa saja. Dan tentu saling menguatkan. Hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa juga. Namanya Ibu Rina, mama dari Wisdan. Kita lagi nunggu Bu Rina nih, Ren. Belum datang tadi. Belum datang ya. Kita bahas ini dulu deh. deh. Bahas apa nih sekarang? Saya kemarin baca komen di YouTube kita. Semua menyemangati gitu. Nggak ada yang mengkritik. Coba kita butuh masukan-masukan kritik-kritiknya supaya kita nanti upgrade lagi, misalnya narasumbernya pengen yang begini dong, begitu dong, gitu. Bisa komen di YouTube kita atau WA di WhatsApp kita 0813 20 35 0013 ya. Ditunggu sambil kita juga tunggu tamu kita hari ini ya. Kembali lagi ke tempat bercerita Mona dan Reni. Narasumber kita hari ini yang luar biasa cantik, namanya Ibu Rina. Halo Rina, apa kabar? Baik. Wisdan sehat? Alhamdulillah. Oke. Kita akan ngobrol-ngobrol sama Ibu Rina ini. Ibu Rina adalah seorang ibu yang hebat juga dari anak berkebutuhan khusus. Nah, gini Rin, cerita ini tentang Wisdan, anak kita yang luar biasa itu dari mulai dia terdiagnosa spesialnya apa? Gimana Rin? Pertamanya anak saya mulai dari 12 bulan. 12 bulan, oke. Ya, 12 bulan. Karena saya waktu itu kan saya punya satu toko, saya suka ke pasar gitu ya. Nah, kan Wisdan itu kalau dibawa ke Ramayana suka nyumput ke ketiak gitu. Dengan suara-suara yang bising gitu, jadi dia sensitif suara juga. Nah, pas dari sana saya, kenapa anak ini kalau lihat sama orang banyak itu lalu berbeda kelakuannya gitu. Terus kalau dipanggil tidak ada kontak mata juga. Gitu. Terus sesudah punya perasaan gitu gimana tuh? Nah, saya tunggu itu setahun ya, 12 bulan. Nah, nunggu sampai dia, kenapa anak saya belum berjalan? Nah, dari motornya juga. Ya, belum jalan juga 12 bulan. 12 bulan. Nah, pas sampai 18 bulan, saya dibandingkan dengan teman-teman sebayanya. Pas teman sebayanya itu, mungkin katanya kalau laki-laki itu biasanya telat ngomong, telat jalan, gitu ya, kata neneknya gitu bilang gitu. Oh ya oke, aku tunggu dengan sabar ya, tunggu aja. Pas 18 bulan itu bisa jalan. Saya sangat bersyukur alhamdulillah. Nah, pas usia 24 bulan ya, saya kenapa tidak tuh ngoceh ngomongnya. Ngoceh nyebut ayah, tapi tidak bertujuan. Jadi tidak bertujuan, teriak-teriak gitu ya. Itu 2 tahun ya? Iya, 2 tahun gitu. Nah, kenapa ini anak gitu ya? Pas saya dibawa ke klinik, ke dokter ya dekat rumah. Dokter menyuruh saya gini, Ibu sebelum ke tempat klinik tumbuh kembang anak, coba di rumah dites dulu sama rantang yang di dapur ya. Bunyi-bunyian alat dapur ya. Bisi kalau saat bicara itu bisi dari ini, dari ada gangguan THT-nya telinga gitu. Nah, pas bawa ke rumah saya, rantang saya dilakuin. Saran dari dokter saya lakukan di rumahnya ya demi anak. Seperti pintu digebuk-gebuk supaya kedengaran suara. Rantang di kubra gitu ya. Terus reaksinya Wisdan?
dia langsung ini apa? Kayak ngerti ya, gitu ya. Malah dia kalau dengan speaker juga kan, speaker dengan mesin. Iya. Kalau bahasa Sundanya cepilentaheun. Oh, cepilentaheun. Kayak jadi sensitif gitu kan. Kalau kita sholat dikit langsung dia gitu. Tapi berarti alhamdulillah kalau telinga nggak ada masalah, tinggal bicaranya aja. Tapi saya waktu itu yang namanya galau, bingung, luar biasa, nggak bisa tidur, anak gangguan tidur juga, hiperaktif, jalan-jalan, lompat-lompat, saya belut ya, kayak kalajengking. Ya, kalajengking. Terus kembali ke dokter bilang apa? Ke dokter, bukan ke dokter, belum ke dokter lagi. Nah, saya ngobrol ke saudara saya, ketemu, saudara saya berkunjung ke rumah. Saudara saya gini, teh itu ada tetangga saya, anaknya bidan, kebetulan kayak sama Wisdan. Dia lagi terapi di Surya Kanti. Surya Kanti harus itu kan. Coba di mana tuh Surya Kanti teh ya, gitu ya. Ya cari aja sama teh Nasa Bandung. Ya makanya gitu ya. Saya kan bingung ya nggak alamat. Kan kalau waktu tahun 2000 Wisdan hari 2004 atau 2006 itu kan tidak seperti kayak sekarang teknologi canggih gitu. Kita bisa lihat alamat di mana pun gitu ya, bisa Google gitu ya. Yang namanya itu udah aja. Pokoknya saya mau cari Aisyah Surya Kanti itu, saya minta brosurnya gitu ya. Kemudian gitu aja pokoknya saya akan lakukan gitu. Akhirnya dapat Surya Kantinya. Saya dapat. Pokoknya patokannya Cicahem. Terus saya pakai Cicahemnya. Padahal Cimuncang. Kan rumah saya lumayan jauh ya, saya baru nyincet. Iya. 2 jam kan, 3 jam luar biasa itu. Jabat bawa Wisda itu belum bisa dikendalikan waktu itu ya, ngamuk, masih dibawa ke kendaraan ke bawah juga kan belum bisa duduk tenang, teriak-teriak, nangis. Ya Allah, karena saya bingung nih sama perjalanan saya. Udah pas malamnya udah bergadang, tuh belum tidur. Pola tidur terganggu. Sampailah akhirnya ke Surya Kanti. Nah, pas ke Surya Kanti juga, anak saya masih nangis-nangis, teriak-teriak karena dia sensitif ruangan. Adaptasinya. Gitu. Pas saya nunggu langsung daftar, langsung di tes di sana. Perkembangan bahwa anak saya yang usia 24 bulan ini perkembangannya sama dengan bayi yang baru 4 bulan. Berarti mundur. Jadi banyak ketinggalannya gitu ya. Dia tidak sesuai dengan harusnya kan fase-fasenya dia gitu ya. Lalu disarankan untuk terapi okupansi terapi. Gitu. Terus ngikutlah terus tuh. Sampai terapinya berapa lama waktu itu di sana di tempat itu? Sampai 2 tahun. 2 tahun. Ada perubahan? Ada. Alhamdulillah. Ada kan ya, saya selalu suka ikutan kayak seminar-seminar gitu ya. Minta ilmu ya. Minta ilmu dari sana ya gitu. Terus saya di rumah juga kan banyak sawah-sawah. Jadi sapi alam sendiri gitu sama saya. Sapi gitu sampai teriak-teriak sampai saya sosialisasi ke masyarakat yang di dekat saya. Hebat. Sampai masalah gini Kak, sampai anak kecil yang lihat Wisdan itu pada nanya gini mungkin kunaon eta dan bahasa Sunda kunaon eta saya gitu naon gitu dan apa gitu kan gitu maksudnya gitu. Terus apa yang dikatakan oleh orang yang maksudnya klinik tumbuh kembang itu diagnosa apa yang dulu karena belum usia 3 tahun ya dia masih speech delay. Speech delay, ASD, ADHD-nya. Terus sesudah itu jadi Bu Rina melakukan penambahan ilmu lewat seminar-seminar dan pada saat dikatakan kalau anaknya speech delay itu Rina terima nggak sih di sini kalau anaknya berkebutuhan khusus? Saya merasa tabu ya, maksudnya ada penolakan. Enggak juga ya. Tapi maksudnya tidak menyesal sih tidak, cuman ya Allah kenapa Allah itu memberikan anak seperti ini? Ya Allah kenapa Allah itu ini ujian atau apa pada saya gitu ya. Itu berapa lama proses dari mulai Wisdan dikatakan dia speech delay sampai terima keadaan Wisdan dengan hati yang lega itu berapa lama?
lama juga sih ya, cuman ada beberapa pihak saya juga kan, ada yang menerima, ada yang tidak gitu ya. Justru saya, nah dari sana saya harus memberikan semangat tuh ya, semangat menyemangati diri sendiri yang penting. Malah saya sampai kalau Wisdan kita lagi berdua di kamar ya, bisa lagi tantrum, saya ngobrol aja ya kayak orang ini ya, normal ya kayak normal, ngobrol aja kita kayak gitu ya, sampai kayak gini, dan sampai kayak kalau dia lagi ngamuk saya nangis juga ya, dan kita buktikan kita pasti bisa gitu ya. Betul. Jadi lumayan lama juga itu yang menerima. Tetapi ketika Wisdan itu sudah ada perubahan dengan mengikuti saran dari yang ahli, ini hati rasanya alhamdulillah kayak seperti ketemu lampu lagi ya, tadinya gelap. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Sampai saya dari nol pisang bisa nggak bisa apa-apa, dari nol verbal sama sekali tidak ada kontak mata, motorik juga kasar, ini tangan kaku segalanya. Terus pertama kayak ini aja, dia pengamannya kalau sekarang tuh tukang becak, tukang cukur, gitu, tukang ojek. Pengamatnya itu, dia tahu ya, tukang susah panggil ke rumah. Sampai pertama kan dipegang sama 5 orang. Kita mau cukur deh. Iya, satu dua gitu ya udah aja. Pertamanya sebelum panggil ke rumah kan saya nggak tahu ya, belum kenal sama orang yang tukang cukur teh. Baru ke tempat cukur, itu yang namanya ke tempat umumnya sulit. Suka dan lukanya benar. Jadi kita jadi tatapan orang. Itu ya saya udah muka tembok, udah nggak apa-apa, udah aja saya. Itu cerita Wisdan ya, Bapak Ibu yang menyaksikan kita lagi ngobrol nih. Cerita selanjutnya kita tunggu sebentar lagi. Kembali lagi ke tempat bercerita Mona dan Reni. Nanti aku minta ya Mama Rina kegiatannya Wisdan sekarang nih, yang dia sekarang udah umur 17, nanti tolong nanti kita tayangkan juga kegiatannya Wisdan selama yang terakhir ini. Tadi kan kita udah dengar ceritanya di awal ya. Nah sekarang saya mau tanya nih sama mamanya Wisdan. Di usia Wisdan yang 17 ini kan masuk masa puber ya. Apa yang terjadi ketika Wisdan mengalami masa puber? Kalau anak sekarang kan ya udah tahu lah ya, beger, pengen nonton, pengen ini, pengen itu. Wisdan gimana? Kan kalau gini ya, saya kan kalau rumah saya kan ke sekolah lumayan perjalanan jauh ya. Nah, saya ajarkan sama Wisdan itu tidak selalu pakai mobil sendiri. Jadi biar dia butuh sosialisasi untuk masyarakat pada umumnya ya. Sampai saya bis kota, angkot, saya sampai supir angkot, supir bis connect juga kena kayak gini. Bu, kenapa itu anaknya kenapa? Ini senang pakai air jam-jam. Ada yang minum apa kali ya? Gitu. Padahal ya. Banyak kayak gitu ya. Pas pulang dari sekolah ada pengalaman baru ini. Bisa tuh kalau dari kecil sama saya suka selalu pakai topi. Nah, topi itu sebagai pengamannya dia. Gitu, kalau panas, kalau hujan. Bukan, ya itu bagian. Misalnya gini, kalau ketemu orang banyak, pas dia dipakai ya gini. Kalau ada kan banyak anak SMP pada naik angkot, pada bawa HP. Biasa gini lihat aja, pakai gitu, ada ininya gitu. Kenapa dia begitu? Mungkin nggak nyaman kali ya? Iya mungkin nggak tahu ya. Dari sensorinya juga. Iya. Gitu. Sekarang Wisdan sekolah di SMA LB Santia. Oh Santia, oke. Untuk usia 17 ini persiapan apa yang Rina berikan dari sekolah maupun dari Rina, maksudnya untuk kemandirian dia gitu. Itu kemandiriannya, tugas dia di rumah apa? Ya bersih-bersih gitu. Kayak sudah dilibatkan ya. Itu juga tapi kan anaknya masih mudi ya. Kadang-kadang. Tapi sudah diberikan tugas di rumah. Iya, tapi tidak kadang tidak waktu. Iya, gitu. Grafiknya on off gitu. Hobinya dia apa tuh, Rin? Hobinya jalan-jalan, hiking gitu. Dia sekarang untuk keperbanan justru yang lagi berkembang. Gitu.
Jadi verbalnya gimana maksudnya? Udah bisa berkalimat? Udah bisa kalimat. Gini. Alhamdulillah. Gini, saya kayak gini ya. Dan berangkat pakai mobil barang ya, yang baru biasa. Kan dia udah bisa baca. Udah menolak. Ya. Genmek, gitu. Gitu. Genmek. Apa apa sih buatnya pakai mobil? Mobil barang gitu. Terus ya nggak apa-apa, dia bisa tiduran dan kayak gitu. Gitu. Udah mulai menolak, udah ada kahayang. Udah kahayang. Terus Bu, di jalan itu dia yang ngatur. Dia maunya ke mall gitu, jalan-jalan gitu, ke supermarketnya gitu. Iya. Sama saya dibawa pertama dari misalnya dari Kopo ya, Kopo. Belok ke sini, belok ke kanan. Citiling. Saya dibelokkan lurus sampai masuk ke bebas, langsung gitu. Carrefour, langsung yang sasat ke metro gitu ya. Dia tahu kayaknya Bu. Dia tahu. Iya. Mapping tuh dia jago ya. Oke, jadi di sekolah setiap hari dia sekolah kan? Iya, sekarang mah masih terbatas. Kegiatan yang di luar sekolah apa yang Wisdan lakukan? Renang. Renang. Terus baru renang aja ya? Karena keterbatasan kita pandemi ini. Iya, renang sama saya gerak jalan. Gerak jalan. Naik itu kan, naik andong dulu saya. Karena sawah diturunin. Sama saya kampung gitu, lewat kampung itu. Oke. Yang saya lihat ini teman-teman, Rina ini memang jadi pendamping Wisdan yang luar biasa. Kadang kita juga ketemu di seminar ya, di komunitas, dan Rina mendampingi anaknya dengan tulus. Itu yang membuat anaknya juga merasa, mama saya ada di samping saya. Jadi ketika melakukan kegiatan-kegiatan bersama komunitas, Wisdan itu tampak pede sekali dengan mamanya ini gitu. Jadi satu pelajaran yang saya dapat dari Ibu Rina ini juga, Ibu Rina ini ikhlas banget dia mendampingi Wisdan gitu. Yang saya lihat kemarin tuh Wisdan sempat melukis ya? Bukan melukis. Yang di humaniora nggak ikut? Nggak ikut humaniora ya? Oke. Selain hobi-hobinya yang di rumah ya, kayak misalnya kalau Abraham kan hobi teh main cai, jadi sama saya suruh nyebor gitu loh. Nah kalau Wisdan apa nih? Ya Wisdan paling gitu, kalau nggak ada kerjaan ya paling dia HP, dia tuh udah bisa dia kalau bikin gambar kayak gambar gitu di laptop gitu, tapi belum bisa. Desainnya tertarik ya? Tapi belum, masih sedikit. Itu perlu dikembangkan tuh ya, pelan-pelan karena ini sama Wisdan. Karena HP saya tuh kan di boykot gitu. Jadi sama saya kalau dia dikasih HP sendiri susah dibatasinya, makanya dia pakai yang HP saya gitu ya. Makanya kalau pas di grup itu suka ada Wisdan gitu, ada Mr. West. Dia suka nongol tuh tiba-tiba ya. Saya malu. Tapi enggak deh. Kalau misalnya di grup itu kita orang tua bisa membaca kok. Ini tulisan orang tua atau tulisan anak yang lagi pegang handphone orang tua. Biarkan saja. Kayak gitu. Kalau nggak ada kuotanya gitu. Dia ngetik-ngetik gitu kadang-kadang gitu ya. Aduh. Ngomong-ngomong Wisdan diet nggak? Pertama mah diet. Nah sekarang dia udah agak bebas. Udah bebas. Cuman kalau kayak untuk minuman jus itu saya kalau nggak pakai gula, nggak pakai es. Sampai sekarang begitu ya. Itu kalau kayak dia pengen cemilannya Indomie udah ganti mau sama bihun kayak gitu. Bisa diganti. Bisa. Oke. Begitu cerita Wisdan hari ini dan mamanya Rina. Abis ini kita istirahat sebentar. Kita akan tanyakan harapan apa yang diharapkan oleh orang tua Wisdan. Sebentar lagi kita kembali. Kita kembali lagi di tempat bercerita Mona dan Reni. Rin, Mama Wisdan, saya pengen nanya, harapan apa yang ada di hatinya Rina untuk Wisdan? Untuk Wisdannya dulu ya. Karena Wisdan neneknya punya toko gitu ya, ayahnya punya toko. Mudah-mudahan Wisdan bisa dilibatkan seperti misalnya hal yang sepele ya, yang mudah untuk
bisa bungkus, masukkan barang ke plastik gitu packaging ya. gitu. Apa atau misalnya dia sudah menulis sudah gini, ini kasihkan ke pembelinya. Nah, saya itu sudah belum, belum. baru di rumah. Kalau kayak sekarang saya misalnya lagi di kamar, ini Dan makanan kasihkan ke nenek, dia langsung baru bawa gitu. Itu perlu dilatih ya Rin ya. Iya, gitu. Jadi Rina punya harapan kalau nanti dia juga bisa membantu di toko neneknya. Keren sekali. Terus terhadap masyarakat nih Rin, kadang-kadang kan kita dipedang sebelah mata nih sama masyarakat gitu. Betul. Apa harapan Rina untuk masyarakat dengan anak-anak yang model anak-anak kita ini? Mudah-mudahan masyarakat pada umumnya lebih menerima dengan lapang dada ya, karena anak kita itu anak berkebutuhan khusus sama depan Allah itu sama-sama dan kita punya ciptaan Allah, ya. hak yang sama gitu. Iya. Jadi tidak dibeda-bedakan. Tidak dibeda-bedakan. Kalau bisa bantu mereka dalam bersosialisasi, ya. Kalau di tempatnya, di beberapa tempat tuh ada kayak main anjang-anjangan Rin. Kan misalnya anakku punya tugas bikin bon. Nah, gitu, terus yang satu punya tugas sebagai kasir. Nah, bikin kayak sandiwara gitu aja Rin, supaya dia juga kayak yang seperti dilibatkan. Tapi karena Rina punya toko kan lebih real keadaannya. Mungkin itu salah satu masukan juga supaya Wisdan ini kan secara fisik dia sangat normal, kasep lagi anaknya kan. Jadi nah kemarin pengalaman baru loh. Apa tuh? Kan biasanya kalau waktu kecil-kecil ya tukang cukur yang biasa di bayi suka dipanggil ke rumah. Nah sekarang saya coba tukang cukurnya beberapa pangkas rambut. Jadi saya ganti-ganti sekarang. Jadi dia tidak dipaku. Iya. Nah saya dibawa ke sana. Dibawa kan kemarin ke barbershop. Gitu ya. Dia lapang langsung. Semua mau dipotong, mau di kayak gitu, kata dia tuh, gitu. Dia udah tahu model ya, model gitu. Sampai saya beli itu minyak rambutnya pomade itu. Nah, terus ya pakai udah nentuin model. Enggak, kalau itu model mah ya gimana. Yang tadi mohek itu? Ya moheknya namanya mohek. Kayaknya dia udah bilangnya mohek gitu. Dia ngikutin siapa begitu ya. Gitu. Selesai dari barbershop teh pulang. Nah, kalau pas pulang ke rumah teh kan ada neneknya. Iya. Mungkin nenek ini saya udah gitu dia langsung ke dapur gitu. Udah ada gitu. Langsung lari gitu. Pengen dia gitu. Udah dipotong mendingan balik lagi. Iya. Ini banget ya perkembangannya bagus ya. Jadi bicara sama motorik barengan gitu ya. Karena saya hari Sabtu juga saya kan hari biasa sekolah terapi juga. Hari Sabtu saya jalan di rumah juga, visit ada. Visit juga. Pasti di rumah sampai sekarang. Oke. Ya, sampai saya waktu kecil bikin itu tempat arte juga Bu di rumah. Iya, karena tuh Wisdan tuh kalau dibawa ke tempat terapi distraktnya kalau kayak seperti naik pakai ayunan aja, naik ayunan dia asing gitu. Nah dari sana saya mulai menggali juga ya, saya mikir gimana ini anak, ini PR buat saya. Saya sampai pas ke rumah saya mau bikin ayunan, pasti saya kayak di tempat terapi ya, gitu ya. Kalau bikin ayunan nggak usah bagus-bagus, yang penting fungsinya untuk dan anak nyaman. Saya sempat mau bikin ayunan, minta ke tambal ban. Pakai ban. Pakai tambal ban, pakai tali. Pakai. Buat apa Neng? Saya bilang, kamu barangkali gitu. Langsung dibikin ya. Jadi ternyata kita banyak belajar ya dari anak-anak ini ya. Dari mulai penolakan kita, akhirnya kita belajar dan kita bisa berdamai dengan keadaan dia, sehingga muncul ide-ide untuk gimana caranya untuk membangun ini anak. Luar biasa sekali Bu Rina ini. Yang penting kitanya mau nerima ya keadaannya dia ya. Begitu Bapak dan Ibu,
perbincangan kita dengan Ibu Rina, mamanya Wisdan. Semoga apa yang kita obrolin ini bisa jadi masukan juga untuk Bapak Ibu di rumah.